Semuanya, pada kali ini kami akan memaparkan ke kalian semua tentang revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama dalam konteks bisnis dan e-commerce. Nah, dari Theo nih, gimana pendapat Theo tentang revolusi industri 4.0? Mungkin kita tanya kepada Petri dulu ya. Nah, Petri dulu ya. Oke, kalau menurut saya itu di revolusi industri 4.0 dalam bidang bisnis dan e-commerce itu pasti ada pergeseran konsumsi digital. Ini dari yang secara langsung saat ini dari bidang digital. Nah, perubahan itu ada macam-macam ya, mulai dari e-commerce, juga ada sekarang teknologi atau aplikasi yang bisa menunjang bidang ekonomi terlebih dalam transaksi jual beli. Kemudian terdapat juga di sini itu di bidang bisnis itu ada e-wallet juga, kemudian ada streaming yang saat ini bisa disewa ataupun juga berjual belikan, sehingga perubahan dari yang secara langsung itu transaksi saat ini menjadi lebih mudah dengan adanya e-commerce, sehingga konsumen bisa mendapatkan opsi yang lebih luas, juga lebih banyak, dan transaksi juga bisa dilaksanakan secara langsung. Mungkin itu bisa. Oke, berarti pendapat Petri ini mungkin tentang pergeseran ke masyarakat digital ya. Masyarakat bisa bagaimana? Oke, sekarang kita tanya ke Theo nih. Tadi kan dia udah pindah ke Petri, sekarang kita tanya ke Theo. Gimana Theo? Jadi kalau misalnya itu di kostumisasi dan personalisasinya. Jadi katanya itu memungkinkan misalnya nih sebuah usaha, jadi saya referensinya di AI atau di media-media, dan bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan konsumen secara mendalam. Yang bikin itu produk atau layanan bisa disesuaikan sama personal yang kita juga. Contohnya kita bisa ditemukan di rekomendasi produk-produk di e-commerce. Oke, terima kasih ya Theo. Oke, mungkin kita akan mendengar sekarang pendapat dari Sam. Oke, gimana Sam? Pendapat dari Sam nih. Terus yang ketiga ini ada kecepatan dan kemudahan dalam mengakses, yaitu konsumen menuntut proses pembayaran secara instan atau pengiriman dengan cepat karena layanan 24/7. Nah, e-wallet digital payment ini memproses transaksi dengan lebih cepat dan lebih mudah untuk kedepannya. Gitu ya. Oke, dari tadi kan kita sudah mendengar nih dari Patrick, Sam, dan Theo. Sekarang giliran hostnya. Oke, jadi yang penting juga meningkatnya peran influencer dan ulasan konsumen. Mengapa penting? Jadi pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh media sosial dan influencer marketing, dan juga review konsumen di e-commerce berperan besar dalam keputusan pembelian. Jadi para pembeli akan melihat kembali ulasan pembeli sebelumnya, sehingga dia dapat menilai apakah produk ini bagus untuk dibeli atau tidak. Sekarang giliran Victor, gimana Victor? Nah, yang kelimanya ada persaingan bisnis lebih ketat. Bisnis skala kecil pun bisa bersaing di pasar global melalui platform digital. Inovasi menjadi kunci agar bisa bertahan dan menarik konsumen. Nah, dari aku itu aja. Mungkin kita akan dengar pendapat dari Patrick lagi, karena mungkin dia ini yang dari tadi pendapatnya lumayan bagus nih. Coba kita dengar lagi nih dari Patrick. Mungkin tambahan dari aku ya teman-teman, itu ada kesadaran terhadap produk berkelanjutan. Jadi karena dari masyarakat digital udah melek akan hal-hal digital, maka akan ada perubahan juga, yaitu masyarakat mulai memilih produk yang ramah lingkungan dan juga etis. Karena semakin kita cinta dengan lingkungan, maka kita juga akan semakin bahagia dalam jalan hidup. Maka saat ini masyarakat sudah mulai untuk melakukan pergerakan dari yang sebelumnya itu membuang sampah limbah yang terlalu banyak, sekarang ini dapat dipangkas jadi sedikit karena untuk mencegah terjadinya kerusakan alam. Juga ada salah satu fitur yakni e-commerce yang menyediakan label untuk produk-produk yang organik maupun yang ramah lingkungan, sehingga mungkin menunjang kemampuan kita dalam belajar cinta dalam Mungkin begitu sih Oke, berarti sekian dari
kami semua. Mungkin jika kalian semua masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa